Oke, sekarang apakah jelas? Sip, oke. Silah ya, kita lanjutin. Nah, jadi izin teman-teman, hari ini kita belajar bareng, kita sharing bareng. Kalau sebelum ini kan aktivitas rutin ya, sharing buku. Cuman atas izin Allah, saya berdoa tadi, mudah-mudahan sharing ini jauh lebih powerful, karena paling tidak yang menulis itu yang sharingnya. Gitu. Jadi dalam prosesnya judul bukunya adalah Cara Gila Mengubah Diri. Saya tadi cari-cari di rumah masih ada nggak? Gitu. Nah ini ada bukunya nih. Kita coba buka. Nah jadi buku ini judul awalnya bukan ini. Judul awalnya adalah Cara Jitu Mengubah Hidup. Gitu awalnya. Tapi ketika kita jual nggak laku. Ketika kita ubah cara gila mengubah diri, alhamdulillah atas izin Allah belum dicetak, masih playernya aja, sifatnya PO. Baru dalam rangka kalau nggak salah 11 hari, tiba-tiba kita bisa mencetak 1.500 buku dalam 11 hari. Nah, jadi ini kita akan coba sharing terkait dengan buku Cara Gila Mengubah Diri. Nah, jadi izin sebelumnya kita coba kenalan gitu kan. Mungkin ada beberapa yang belum kenal gitu atau ada yang sudah kenal tapi udah lama banget nggak jumpa. Nah, izin kita silaturahmi kembali. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Teman-teman bisa panggil saya Saiful. Tahu biar usia saya sekarang 31 tahun. Jadi yang di bawah itu boleh panggilnya Kak Saiful atau Bang Saiful. Biasanya begitu. Secara aktivitas selama 15 tahun terakhir saya itu fokusnya ke dua hal. Satu entrepreneur, dua edukator. Nah, jadi saya fokusnya ke sana mendirikan beberapa unit total sampai sekarang ada 43 lembaga yang pernah didirikan. Saya terinspirasi ada apa namanya izin AHU, Bang. Itu tuh kayaknya nyampe hafal gitu. AHU karena kebanyakan lembaga-lembaga kita itu kita coba SK-kan, kita coba legalkan. Nah ini dalam prosesnya. Kemudian saya termasuk Ustadz Lukman bilang bulan September kemarin ketemu beliau orang gila katanya. Jadi kan beliau itu orang Pontianak bilang sama Saiful sama Ustadz Rizwan ini kalian ini orang gila. Kenapa? Karena semangat banget untuk belajar. Sampai sekarang aja saya lagi proses nih cari-cari mau lanjut untuk S3. Jadi mohon doa teman-teman, saya nunggu Ustaz Farizal menyelesaikan S2-nya juga, nanti nggak usah lama-lama Pak, kita langsung gas untuk S3. Gitu, jadi ini bagian dari para perkenalan. Nah nanti kita sharing. 2016 saya itu dua arah dalam hidup saya, punya visi. Salah satu visi saya itu adalah menginspirasi 10 juta orang. Itu salah satu visi dunia. Nanti kita bahas karena saya tulis juga cerita-cerita itu di dalam buku. Sekarang tahun 2025 terakhir itu ada 4.300.000. Itu data lama belum terupdate. 4.300.000. Nah, saya yang tadinya itu nggak mungkin deh anak dari kampung, kampungan, kemudian secara knowledge biasa aja bisa menginspirasi 10 juta orang itu nggak mungkin. Tapi kalau udah ngelihat angka di 4 juta, kayaknya relate banget gitu, bisa banget gitu. Jadi ini bagian dari para perkenalan. Kemudian semasa kuliah, ini cepat aja. Semasa kuliah, saya itu fokus untuk bangun bisnis sebenarnya. Maka saya kuliah itu 3,2 tahun durasinya. Tapi saya telah mendirikan dan mencoba mengikhtiarkan membangun 28 jenis usaha. Jangan tanya berapa yang berhasil. Hanya apa pelajaran yang didapat dari situ. Nah itu baru menarik tuh kita sharingnya. Karena banyak banget gagal. Kalau kata Frank Renal Kazali, itu bagian daripada stupid cost. Jadi kalau kita bodoh, itu tuh ada ongkos yang mahal, yang besar yang harus kita bayar. Maka mulai dari situ,
ketika dapat banyak insight dari entrepreneur, saya pastikan Saiful tidak mau jadi orang bodoh. Maka terus belajar sampai sekarang. Kemarin hari Minggu saya kuliah juga, ikut mini MBA. Setelahnya pengen S2 lagi, tapi giliran biar proses. Jadi ada temen bilang dia S2-nya jalan, S3-nya jalan. Jadi spirit gitu. Kenapa? Karena saya memahami pada ujung ceritanya pendidikan adalah ibu daripada kesuksesan. Jadi kalau kita mau punya kesuksesan, ibunya itu adalah pendidikan. Nah, jadi ini bagian daripada perjalanan. Ini saya sering sharing. Harusnya ini udah saya hapus slide ini, tapi saya sharing bagian daripada inspirasi. Saya biasanya share ini kepada maba. Karena kita punya banyak program untuk mahasiswa baru, keliling untuk kampus-kampus di seluruh Indonesia. Saya sering ini, karena hari ini kita menemukan banyak banget opportunity sebenarnya untuk punya penghasilan. Sampai kita itu punya program dari maba sampai semester 5 punya garansi untuk bisa dapat 100 juta pertama. Dan bisa bayar UKT di semester kedua sampai lulus. Nah ini saya share juga tuh experience-nya di dalam buku Cara Gila Mengubah Diri. Pengalaman waktu saya berjalan di Unila dulu, 10 juta pertama itu saya dapatkan di semester 1, semester 2-nya 100 juta, semester 4 itu 500 juta, targetnya itu 400 juta. Tapi Allah kasih di semester 4 itu jadi 500 juta, dilebihkan oleh Allah. Baik banget Allah itu. Semester 6 saya itu punya target 1M, tapi nggak Allah kasih. Allah cuma kasih 670 juta. Tapi Allah langsung balas di semester 7-nya, bekerja hanya dalam waktu 3 hari, dan di setiap harinya hanya bekerja 20 menit, dan bisa menghasilkan 1,3 miliar. Kok bisa begitu? Sementara dari semester 1, 10 juta, 100 juta, 500 juta itu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Banting tulang, peras keringat, siang malam dilakukan. Import banget. Tapi di masa dan periode tertentu, kok dapat 1,3 itu kerja sekitar 20 menit, 20 menit, 20 menit. Kenapa? Nah, singkat ceritanya gini. Disitulah kemampuan komunikasi. Penting banget ilmu komunikasi negosiasi. Jadi ada teman yang dia punya perusahaan, lagi ada tender jalan tol dulu di Sumatera lagi jalan. Nah, perusahaan dia itu connect di situ. Nah, karena saya sering ngisi, sering apa namanya share tentang jualan, komunikasi, saya challenge sama dia. Ini nilai proyeknya sekian ratus Kalau bisa deal, jatahmu itu saya nggak pakai presentasi, tapi deal aja. Kita agreement dengan adikarya, dengan apa namanya PU, saya itu langsung dapat 1,3 M. Dan jadi pertemuan 20 menit pertama di bawah hotel. Nyantai aja presentasi. Terus kalimat yang menyejukkan hati adalah ketika orang-orang dari waskita, dari adikarya berdiri, dia bilang, dia sambil nengok tim-tim di kiri kanan, sepertinya ini yang lebih oke, Pak. Lebih realistis, Pak. Bilang selamat. Insya Allah perusahaan Bapak. Kan mereka tahu ini perusahaan saya. Pertemuan berikutnya dengan tokoh yang lebih tinggi lagi. Pertemuan berikutnya itu di Jakarta. Nah, jadi sesederhana, ternyata kita hari ini tuh, teman-teman, sedang battle of value dan battle of energy. Jadi kita itu sementara hari ini lagi pertarungan antara nilai dan pertarungan antara energi. Semakin besar nilai kita, semakin tinggi energi yang kita punya, maka akan semakin mudah uang itu masuk, kesuksesan itu masuk. Karena sejatinya ini yang menjadi titik penting. Nah, jadi ini saya sharing ini bagian daripada upaya di dalam buku ini ya. Kemudian sekarang saya ingin share ini adalah beberapa lembaga perusahaan yang sedang kita kembangkan. Dan Doris Kreatif itu bergerak di bidang PPOB. Salah satu kompetitor kita adalah Dana, tapi kita nggak nyasar ke user.
Kita itu pengen fokus ngambil 1 juta konter di Indonesia, belinya itu ke kita. Jadi mereka jual pulsa itu belinya ke kita. Nah itu apa namanya PT Dores. Kemudian ada BCA, Best Children Academy. Itu fokus untuk ke parenting ibunya, orang tuanya, anaknya itu lebih kepada menemukan bakat, penguatan bakat, penanaman adab-adab gitu. Kemudian ada Jalan Inti, kemudian ada PHD. Nah PHD ini Yayasan Pemuda Harapan Dunia, kemudian ada Positif Sukses, ada Lampung Cerdas. Nah yang terbaru ini sekitar setengah tahun yang lalu, setelah saya belajar tentang wakaf, hingga akhirnya saya putuskan Lampung Cerdas 10% saham perusahaannya itu kita wakafkan. Nah, jadi kita akhirnya buatkan lembaga namanya Genesia. Kita bentuknya surau, surau Genesia, generasi muda Asia. Gitu. Jadi challenge-nya nggak cuma Indonesia lagi, tapi kita bagaimana Asia bisa kita pegang. Kenapa? Karena April Pak Gita Wirjawan itu selalu bilang gini, catat baik-baik tanggal ini, April 2030 betul-betul kita akan bersaing secara global. Kenapa? Karena bonus demografi itu betul-betul nyata di hadapan kita. Jadi persaingan kita tuh dengan orang Filipina, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Tiongkok. Pertanyaannya, secara value, secara energi, secara skill, plus productivity, kita tuh sebesar apa? Nah ini harapannya dalam rangka yang begini-begini nih, kita sedang meningkatkan hal-hal tersebut. Nah ini kapan-kapan kalau memang mau kita bedah disesuaikan juga dengan marketnya ini boleh Stan. Saya menulis 3 buku yang benar-benar, nah ini diantaranya ini buku keempat nanti di bagian terakhir saya akhir tahun kemarin menyelesaikan naskah 1 buku. Jadi kita akan share juga di bagian akhir. Jadi kita izin share tentang cara gila mengubah diri. Nah ini apa namanya dari sisi kegiatan Lampung Cerdas. Kita tiap tahun itu sebelum COVID ada event 2, 1 pesta pelajar, 2 education fair. Itu pasti di atas 6.000 orang setiap event. Masya Allah, siap abangku. Ini ada Bang Lin. Nah, jadi ini setiap tahun kita pasti ada event. Tapi setelah COVID, kita fokus. Ini tahun 2024 kemarin, kita mencair rekor untuk lembaga edukasi bisa menginspirasi, bisa mengedukasi 336.000 siswa, 374 dalam satu momentum. Jadi kita buatin ekosistem, karena kegiatan-kegiatan ini kita kemarin dapat rekor muri. Ini cepat aja sampai di titik kita diundang ada pertemuan pimpinan rektor se-Lampung. Jadi ini ada pimpinan-pimpinan rektor Unila, Dharma Jaya, IPERA, kemudian UIN, cuma satu anak muda, satu orang yang bukan siapa-siapa dan nggak punya jabatan apa-apa, yaitu mewakili anak muda katanya. Nggak tahu anak muda yang mana yang diwakili. Itu alhamdulillah saya atas izin Allah bisa menyerap energi banyak kepada tokoh-tokoh ini. Nah, 2024 kemarin kita dapat ini ASEAN Top Millennial Choice in Education Program Award 2024, kemudian dapat rekor muri. Nah, ini perkenalan supaya kita bisa masuk. Nah, jadi penulis buku itu siapa gitu kan? Kita berkenalannya dari sisi itu. Satu hal yang harus sama-sama kita perhatikan, zaman telah berubah. Kalau saya tanya, siapa di sini mau sukses? Boleh coba angkat tangan, kita lihat. Semua mau sukses. Sekarang saya tanya, ini kan ada jalan nih. Kira-kira, apakah jalan lurus semacam ini yang teman-teman harapkan? Atau jalan yang berliku-liku yang teman-teman harapkan? Serius. Saya ajak teman, siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang pernah naik gunung? Sekarang kita bayangin, gunung tinggi begini ya, gunungnya begini. Oke. Kira-kira enak
sampai di puncak itu langsung lurus saja, oke? Atau dia berliku-liku? Serius? Kan katanya pengen jalan yang lurus. Ini jalannya lurus. Dibayangin, kita naik motor Beat menuju kesuksesan, jalannya begini, menjengkang nggak? Berat kan? Nggak sampai pasti kan? Jadi sadarlah dari sekarang, jangan pernah membayangkan pengen sukses melalui jalan yang lurus-lurus aja. Karena itu jauh lebih berat dibandingkan jalan yang berliku-liku. Oke? Nah ini yang harus kita sadarin. Analoginya clear, kita bayangin aja. Nggak percaya, iseng. Naik gunung. Di Pahlawan itu kan ada gunung ya. Ada gunung lah, coba mendaki tapi lurus saja. Nggak usah zigzag-zigzag. Mana yang lebih berat? Pasti yang lebih berat yang lurus. Resikonya lebih besar. Nah, jadi kesadaran pertama yang harus kita bangun adalah hari ini zaman sudah berubah, tetapi kita harus punya kesadaran. Kesuksesan itu nggak ada yang bisa pakai lift. Semuanya harus melewati anak tangga. Dan nggak ada jalur yang lurus. Karena lurus itu memberatkan. Lurus itu membebani. Yang akan jadi menarik adalah ketika dia zigzag. Nah, maka ini menjadi satu catatan. Maka semua orang mau sukses. Tapi saya percaya, by definition, sukses itu pasti beda-beda. Oke? Nah, di sini saya bertanya ke banyak, hari ini aja berapa titik saya sharing. Ketemu berapa orang nih saya. Saya kalau bertanya, apa itu sukses? Beda-beda. Dan tiap tahun itu beda-beda. Nah, maka saya mengajak kita semua, coba kita rumuskan sukses yang tidak lekang oleh waktu. Kira-kira hari ini kita bilang sukses itu apa? Sukses itu macam-macam. Pasti definisinya tiap orang ke sini beda-beda. Tapi jangan sampai 2 tahun ke depan suksesnya berubah definisinya. Nah, maka di usia 19 tahun sampai 21 tahun saya menemukan konsep definisi, mungkin sampai saya almarhum tingkat dan definisi tentang sukses bagi saya itu nggak akan berubah. Inilah sukses bagi saya. Sukses bagi Saiful itu ketika bisa menjadi diri sendiri, bukan orang lain. Ketika bisa menjadi good leader, bukan follower. Dan ketika bisa bermanfaat untuk orang lain. This is success for me. Ini adalah sukses bagi saya. Maka 3 variabel ini yang menuntun dan menuntut saya untuk terus belajar. Karena ini amanah semua. Jadi harus jadi diri sendiri, harus jadi good leader, dan harus jadi orang yang bermanfaat. Nah, jadi ini saya akan mengangkat poin kedua untuk teman-teman sadar itu. Nah, maka buku ini teman-teman, kita sambil buka-buka juga. Buku ini ada sekitar 18 bab. Oke, buku ini 18 bab. Saya alhamdulillah ada orang yang belum pernah ketemu saya sama sekali, tapi ketika beli buku ini, dia itu kasih testimoni seakan-akan saya itu lagi ngobrol secara langsung sama penulisnya. Ada anak SMP, santrinya Mas Bayu, itu Pak Rizal tahu, Bang Li tahu. Ada santrinya di Surau BMC, anak kelas 2 SMP, belum pernah seumur hidup membaca buku yang dia langsung full selesai. Tapi dia kasih testimoni ketika dia beli buku ini beberapa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, orang tuanya yang cerita, anak itu diapain kok setelah pulang dari surau 3 malam dia nggak tidur karena dia komitmen nggak mau tidur kalau dia belum mengerjakan buku ini dan menyelesaikan buku ini. Yang jadi gawatnya adalah buku ini bukan buku untuk dibaca, tapi buku untuk dicoret-coret dan dikerjakan karena di dalamnya banyak PR-nya. Nah, ini nanti buku saya wakafkan ke C. Ya, jadi mudah-mudahan jadi kebermanfaatan. Nah, kamu nggak capek gini ya, kamu nggak capek hidup gini-gini aja. Nah, ini dalam konteks pertanyaan.
Yang bikin hidupmu berat itu bukan takdir, tapi yang membuat hidupmu berat itu adalah kebiasaanmu. Ini nih, notice di awal saya bangun ini. Kalau kamu mau sukses tapi masih malas, itu bukan mimpi. Itu adalah halusinasi. Sekali lagi, yang membuat hidup kita itu berat, itu bukan mimpi kita, bukan takdir kita, tapi kebiasaan kita. Nah, maka kita dalam proses kita coba berjuang. Sekali lagi, teman-teman, kita mulai untuk coba sharing dengan versi cepatnya. Buku ini adalah buku praktek, bukan buku bacaan. Buku ini bukan buat yang suka baca, tapi untuk yang benar-benar ingin ada perubahan. Ini nggak ada hubungannya sama Anies Baswedan ya. Karena ke depan bisa jadi ada beberapa kata-kata perubahan. Tapi sebelum ada 2024, buku ini udah saya tulis 2021. Jadi aman. Tapi kalaupun ada kesamaan ya nggak apa-apa juga. Oke? Kemudian banyak orang suka buku motivasi. Tapi hasil riset saya yang berubah itu cuma dikit. Karena mereka mencari semangat, bukan membuat sistem. Oke. Kemudian saya pengen mengajak kita sama-sama ingat bahwa orang gagal itu bukan kurang motivasi, tapi kurang keberanian buat disiplin. Jadi ini buku yang coba untuk menampar anak muda. Jadi ini buku memang dikhususkan untuk anak muda. Karena saya selalu bilang, buku ini bukan untuk membelai, tapi untuk menampar. Karena lebih baik ditampar tapi buat sadar daripada dibelai tapi buat lalai. Sepakat? Sepakat? Jadi hari ini jangan merasa Anda akan dibelai. Sadarilah bahwa hari ini kita akan ditampar oleh cerita-cerita yang saya sampaikan di dalam buku ini. Nah, kita mulai. Tadi pagi saya sharing tentang parenting di Masjid Asyifa. Ada sekitar 60-an orang ibu-ibu dan orang tua. Yang menjadi challenge hari ini adalah anak muda tidak memiliki arah. Kalau kata balik ya, cerita zaman Rasulullah, usia Rasul 7 tahun sampai 12 tahun, itu tuh dia udah magang. Dia udah kerja sama pamannya. Magangnya Rasul itu berat. Dia magang dengan pamannya yang seorang pengusaha, bukan lintas kota, bukan lintas kecamatan, tapi lintas negara. Magang dia. Usia 12 tahun sampai 38 tahun. Dia itu sebagai seorang pengusaha. Kita usia 12 tahun itu lagi main-main. Usia 21, 22 baru lulus kuliah. Di ujung memindahkan toga, ditanya, setelah ini ngapain? Ah, nggak tahu, belum kepikiran. Bayangin, riset kami mengatakan, dari 100 mahasiswa yang lulus, 60 orangnya lebih itu lanjut kuliah S2. Bukan karena mereka memang mau S2, tapi karena keadaan lamar kerja sana sini nggak dapat, malu dengan lingkungan sosial, maka pilihan alternatif harus jadi mahasiswa lagi. Ketika lanjut S2, nyari kerja, bukan ijazah S2 yang dipakai. Ngelamar tetap pakai ijazah SMA. Itu fakta. Bahkan ada bank dia S1, tapi dia keterima PNS lewat jalur ijazah SMA. Itu fakta banget. Kenapa berarti begitu? Karena memang nggak punya arah. Saya syukur atas izin Allah, alhamdulillah. Ijazah SMA, ijazah SD, sampai S2, itu rapih di lemari. Jumlah legalisirnya kayaknya masih sama jumlahnya. Bukan karena nggak mau dipakai, tapi karena jauh sebelum ijazah itu ada, kita sudah punya arah.
Maka di buku ini saya pengen mengajak teman-teman paling tidak membuat arah. Ini pas nih, baru bulan Februari. Masih kita anggap awal tahun. Tanya saya, kamu sedang membayangkan perubahan besar apa di 2026? Jadi buku ini seakan-akan tadi ngomong begitu. Di tahun ini, kamu sedang merencanakan apa? Kamu paling tidak ada 7 area. Buku ini membahas ada 7 area arah yang harus kita buat. Jadi setiap tahun minimal kita harus punya ini 7 arah. Satu, spiritual kita tahun ini itu apa? Target-target spiritual. Saya sholat duha udah biasa. Oke. Tapi kita tingkatkan. Apa yang menjadi target spiritual? Bisa jadi 8 rakaat. Kalau kemarin 2 rakaat, sekarang 8 rakaat duha. Misalnya begitu. Nah, jadi apa? Target-target spiritual. Hubungan kita dengan Allah punya. Oke. Yang kedua, tentang family. Kita sudah target tentang family. Saya kemarin diundang sharing dengan anak-anak mahasiswa semester 3, semester 4. Saya bilang gini, ini momentum Ramadan, momentum mau Lebaran. Bisa nggak teman-teman set buat planning Ramadan ini, Lebaran ini, bilang sama ibumu, Bu, Pak, seluruh kebutuhan Lebaran, insya Allah nanti abang yang tanggung. Seluruh kebutuhan apa namanya Lebaran, baju, kue dan sebagainya, nanti adik yang tanggung. Berarti kita punya set itu. Kita punya family dan relationship. Jadi itu harus betul-betul kita punya target. Yang ketiga adalah sosial. Sosial kita harus punya target. Kita harus punya arah. Sosial kita itu seperti apa? Yang keempat, karir, bisnis, finansial. Ini bicara tentang pekerjaan, bisnis, income tambahan. Kita harus punya target. Saya, maba itu udah punya karton besar. Dulu belum zamannya banner. Karton besar, saya tempel. Saya buat grafik kapan saya wisuda, di semester berapa saya dapat IPK berapa, sebelum wisuda saya harus sudah roadshow ke beberapa negara, harus sudah berkunjung ke beberapa provinsi. Kata kawan-kawan sekamar di Rusunawa Unila dulu, gila lu ya. Tapi semester 7, saya itu udah keliling ke 28 kota. Gratis. Kenapa? Karena saya diminta untuk isi training. Semester 5, saya udah roadshow ke 3 negara. Paling tidak Singapura, Malaysia, itu roadshow. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya punya keyakinan, saya tetapkan arah. Nah, jadi ini teman-teman harus punya. Yang ketiga adalah tentang kesehatan. Oke. Saya tahun kemarin punya target jogging minimal 6 kilo setiap hari. Jadi saya mengisi acara beberapa waktu lalu, saya mengisi acara di luar kota, dia tetap jogging. Ngisi acara jam 7, ya habis subuh langsung jogging. Sini, ya nggak apa-apa. Tetap menjaga komitmen. Jadi sekarang saya punya komit untuk nge-gym. Jadi kata mentor saya, oh kalau kamu lari itu cuma ngejaga jantung. Tapi mas ototmu nggak kebentuk. Di usia 35 tahun yang ada malah makin hilang mas ototmu. Jadi kamu sekarang harus nge-gym. Oke, saya bakal plan nge-gym. 70% di tahun ini saya harus ada aktivitas nge-gym. Saya punya target dari sisi kesehatan. Tahun kemarin juga saya challenge. Saya harus minum 2 liter setiap hari. Nah, jadi teman-teman tetapkan target. Yang nomor 6 adalah leisure. Hiburan. Self-love. Silakan teman-teman buatkan ini arah. Jadi nikmati hidup, liburan, kemudian menyalurkan hobi, ya silakan. Yang terakhir adalah ini yang jauh lebih penting daripada semuanya dalam proses ini, yaitu personal growth. Saya sederhanakan dalam prosesnya, kira-kira ada 4. Satu, untuk personal growth itu minimal ada 4. Yang pertama, kebiasaan baru apa yang mau diinstal? Kebiasaan baru apa yang mau diinstal tahun ini? Itu harus pastikan. Karena kita hidup itu suksesnya itu karena kebiasaan.
Jadi kita harus memperbaiki kebiasaan kita. Yang kedua, skill apa yang mau kita pertajam tahun ini? Harus punya target tuh. Skill leadership, maka pelajari semuanya. Ikuti materi-materi tentang leadership. Jadi kedua, skill apa yang benar-benar mau dipertajam. Ketiga, ilmu pengetahuan apa yang baru nih yang mau diketahui. Jadi ilmu pengetahuan apa yang mau diketahui. Yang keempat, tokoh atau mentor siapa yang mau benar-benar dijadikan sumber inspirasi. Saya beberapa waktu yang lalu benar-benar di-mentoring sama Sandiaga Uno. Saya tulis dari 2014 karena dia 2014 Sandiaga Uno itu orang nomor 11 terkaya di Indonesia 2014. Ada majalahnya, saya langsung tetapkan. Ini harus jadi mentor saya. Jadi buku-bukunya, artikel-artikel tentang Sandiaga Uno, saya baca semua. Saya pelan-pelan ikuti kebiasaannya. Saya bermimpi, saya harus di-mentoring sama Dahlan Iskan. Saya harus di-mentoring sama yang namanya Helmi Yahya. Saya harus di-mentoring dengan yang namanya Mardigu. Beberapa waktu terakhir, saya harus di-mentoring sama Rocky Gerung. Dengan cara dia berpikir, dengan cara dia bertanya, dengan cara dia berdebat, saya terinspirasi. Kenapa? Saya bisa ketemu langsung, di-mentoring langsung. Tahun ini, teman-teman, itu mau menetapkan siapa yang harus menjadi the role of energy, the role of inspirasi teman-teman. Nah ini harus ditata sehingga teman-teman bisa lebih mengenal. Nah inilah awalnya untuk kita memulai arah teman-teman. Maka setelah kita selesai, kita turunkan harus punya vision. Yang membedakan orang besar dengan orang kecil dengan orang biasa aja ini vision. Visinya. Teman-teman percaya nggak kalau ada kalimat gini dari saya? Di sini saya tulis juga. Ada bab khusus malah. Sukses itu minoritas. Kaya itu minoritas. Orang beriman itu minoritas. Orang soleh itu minoritas. Jadi, kalau hari ini Anda masuk ke dalam golongan yang mayoritas, sorry itu saya. Dengan sangat terpaksa saya katakan Anda jauh dari kata apapun. Sukses di spiritual, sukses di finansial, sukses di jauh. Maka berlomba-lomba hari ini menjadi orang yang minoritas. Maka di Indonesia, orang Tionghoa itu jauh lebih sukses dibandingkan pribuminya. Kenapa? Karena mereka punya mindset kita adalah orang minoritas. Orang non-muslim sukses. Kenapa? Karena mereka punya mindset orang minoritas. Nah kita ini udah merasa orang mayoritas muslim. Tapi perilakunya seberapa muslim. Ini jadi reflektif. Jadi kalau hari ini orang sukanya jajanan, kita boleh nggak sukanya baca buku? Kalau orang ini mayoritasnya itu ngeluh, boleh nggak kita no BEJ, saya sering sebutnya, no blame, no excuse, no justify. Nah kita cari selalu cara untuk jadi minoritas. Maka kita harus punya vision. Nah di dalam vision ini paling tidak nih harus berani bermimpi. Nah maka di buku ini saya nggak tahu halaman berapa lupa. Teman-teman akan dipaksa untuk menulis 100 mimpi. Dan ini di dalam buku ini ada tabelnya, ada kolomnya. Teman-teman dipaksa untuk menulis 100 mimpi. Setelah itu selesai, kita akan berlomba-lomba untuk mencoret mimpi. Jadi semakin banyak mimpi yang udah tercapai, harus segera dicoret. Dan ini akan menjadi satu game yang menarik. Maka sekali lagi, buku ini bukan buku untuk dibaca. Tapi buku ini untuk jadi versi saya, panduan gila untuk mengubah diri. Nah jadi ini kita harus berani bermimpi. Gitu ya. Nah jadi ini teman-teman, keberanian dalam bermimpi, keberanian ini muncul atas hasrat, keinginan yang begitu besar. Pertanyaan saya, siapa di sini yang pengen punya penghasilan tahun ini 1 miliar pertama? Boleh angkat tangan. Banyak juga. Udah surat kasar semua? Udah?
Pertanyaan saya, siapa yang tadi setelah sholat asar berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk aku dapat 1 miliar pertama ya. Siapa? Siapa? Nggak ada. Siapa di sini yang pengen banget mengumrohkan orang tuanya atau umroh? Siapa? Angkat tangan. Tapi siapa yang ba'da sholat tadi berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku bisa mengajak dan menggandeng orang tuaku di Baitullah. Ada? Jangan dulu bermimpi. Karena dia nanti masuk. Nah sekarang, dengan adanya panduan di buku ini, impian tadi, bahwa itu jadi teks mimpinya kita. Sekarang gini, ini kalimat menarik, beberapa momen saya sampaikan. Teman-teman, kita itu sering belajar kan? Sering ikut kajian, gitu kan? Kita itu sering kali ngomongin Allah. Tapi kita sering lupa ngajak ngomong Allah. Makanya sama beda. Beda. Ngomongin Allah dengan ngajak ngomong Allah itu beda. Bersyukur aja. Coba kita bareng-bareng ngucapin hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah bersyukur? Sekarang kita balik. Kita ajak ngomong lebih deep ke Allah. Sekarang coba kita pejenin mata kita masing-masing. Kita ngomong dengan bahasa kita sendiri. Caranya gini. Terima kasih ya Allah. Kasih alasannya bang. Terima kasih kenapa? Terima kasih ya Allah. Saya masih bisa diberikan apa-apa. Paham maksudnya? Oke. Sekarang kita ucapin terima kasih ke Allah. Berbisik aja, nggak usah keras. Berbisik aja. Terima kasih ya Allah. Lalu sampaikan alasannya kita apa? 3 kali aja. 1, 2, 3. Oke. Yang lebih enak sebenarnya kalau kita mau jujur. Yang ucapin Alhamdulillahirabbil alamin atau yang barusan? Yang nangis. Di banyak titik-titik sharing, ya udah. Tadi pagi ibu-ibu beberapa nangis. Cuma sekedar ngomong. Makasih. Suamiku walaupun sakit, aku masih hidup. Aku masih diberikan waktu untuk berbakti. Nah, jadi ini kita harus berani nih bermimpi. Nah, buatlah mimpi dan mimpi itu jadikan teks doa kita supaya lebih powerful. Oke, sehingga aktivitas, mimpi, pikiran, doa itu linear akan lebih cepat. Saya setiap tahun, demi Allah saya katakan, setiap tahun saya menulis 100 mimpi dari 7 kategori tadi. Rata-rata, kalau teman-teman ke kantor, kalau mau cerdas, saya akan tunjukkan buku-bukunya. Rata-rata 67 sampai 80% itu impian kecoret. Artinya sekitar 80 mimpi saya kecoret setiap tahun. Salah satu foto yang berdiri di antara para rektor itu, saya tulis di tahun 2021 akhir berdiskusi dengan pimpinan kampus Lampung. Itu udah saya tulis, saya bawa aja. Saya nggak tahu ceritanya gimana. Tiba-tiba ada DPD RI ngundang full. Tanggal, ingat banget saya, tanggal 28 Desember 2021 kita diundang oleh gubernur, dia udah kirimkan surat 28 pimpinan kampus di Lampung, DPD diundang, kemudian saya ikut hadir. Coba gimana cara Allah bekerja untuk membuat mimpi saya kecoret. Agustus 2024 kemarin, saya beranikan diri untuk umroh mandiri, berdua cuma sama istri. Itu istri saya di belakang. Saya bermimpi untuk umroh mandiri. Sampai di sana saya cuma bilang, ya Allah, izinkan saya bisa umroh berkali-kali dengan caramu ya Allah. Ya Allah, izinkan saya bisa umroh gratis berkali-kali. Agustus, Oktober tanggal 12 ada murid saya sama dia sama sekali, binaan bisnis online. Bisnis dia 2025 kemarin melebihi daripada target.
Dia orang tuanya udah diumrohkan. Dia bilang, saya mau umroh tapi hanya bareng Kak Saiful. Semuanya dibiayai oleh dia. Dari mana coba? Jadi kalau ada orang bilang umroh gratis, nah hayal. Nah, itu karena dia tak punya keyakinan akan itu. Saya punya keyakinan bisa tercapai. Jadi saya selalu bilang di buku ini juga ditulis kalimatnya you are what you think. Kamu adalah apa yang kau pikirkan. Beberapa ustadz dulu ketika awal-awal launching buku ini, itu saya diajak diskusi dan berdebat dengan ustadz. Saya pun nggak mau berdebat. Cuma ketika dia udah mengeluarkan dalil-dalil apa, saya cuma bilang begini, Ustaz, bukankah ada diskusi kalau nggak salah ini Ustaz? Saya bilang, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hamba. Lalu apa bedanya dengan kalimat you are what you think? Baru dia pelan-pelan dan menyepakati itu. Nah maka kita harus berani bermimpi. Tetapi kita kan orang Muslim, kita harus punya keseimbangan. Mimpi dunia dan mimpi akhirat. Saya mengembangkan ini sejak 2016 sebelum menjadi istri saya, dan saya bilang ketika mau nikah, kalau visinya ini kita bareng. Tapi kalau visinya bukan ini, antar dulu. Qadarullah, istri dan anak-anak terus jadikan ini. Saya punya visi akhirat memeluk Nabi Muhammad SAW dan keluarga saya di tempat terhormat. Di mana? Di surga. Ini menjadi visi. Nah, jadi ini jadi spirit akhirnya untuk akhirat. Untuk dunia 2016. Selain ini, itu saya kata-katanya nggak ada yang saya modif. Ini dari 2016 teman-teman. Jadi entrepreneur, visi hidup saya. Dua, menginspirasi 10 juta orang. 2016. 2025, 4,3 juta orang yang telah terinspirasi. Memiliki binaan trainer 15.000 orang. Memiliki binaan binaan trainer, leader dan entrepreneur 15.000 orang. Salah satunya yang sudah memberangkatkan umroh kemarin. Memiliki 100.000 tim di seluruh Indonesia. Mohon doa, hari ini 1.300. Masih jauh dari 100.000, tapi faktor kali lipat aja. Ini begini rumusnya. Ini kalau ada kertas mana? Nah ini tisu ya. Tisu ini begini, teman-teman. Sekali saya lipat, jadi berapa lipatan? Jadi berapa? Jadi 2. Sekali lipatan. 2 kali saya lipat, jadi berapa? Jadi 4. 3 kali saya lipat, jadi berapa? Jadi berapa? 3 kali lipat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman cek aja. Teman-teman lipat. Sampai 7 kali lipatan itu maksimal. Jadi bagi saya, bisnis itu bermain game begini itu bukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Dia akan terus bertumbuh. Dan menariknya teman-teman, setipis apapun kertasnya dan setebal apapun kertasnya, maksimal hanya bisa dilipat sampai 7 kali. Nggak percaya, praktekin. Setipis apapun kertasnya dan setebal apapun kertasnya, ketika teman-teman lipat begini, maksimal hanya mampu 7 kali lipat. Nggak percaya teman-teman praktekin. Ini ada training. Nah maka ini kita harus punya vision. Yang kedua adalah nih, dalam proses ini kita harus memahami siapa. Nah, saya selalu bilang siapa saya. Ini harus teman-teman jawab. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Siapa Anda? Saya adalah Saiful, begitulah ketika mentor saya dulu bertanya, mana Saiful? Saya tunjuk dengan bangga ini, tinjunya begini, gitu. Ini adalah organ tubuh yang semua manusia punya. Siapa Saiful? Kita harus mampu mendefinisikan diri kita, siapa sebenarnya kita. Kalau versi agama, kita itu statusnya cuma 2. Sebagai hamba dan sebagai khalifah. Itu kita. Nah dari 2 kalimat yang Allah sudah kasih kisi-kisinya, dalam versi dunianya kita nih, menurunkan 2 kalimat tadi, siapa Anda?
Nah, maka saya ingin mengajak teman-teman, kenalilah potensi dirinya teman-teman. Karena siapa Anda itu ketika Anda mengetahui potensi dirinya, teman. Maka kata Ali bin Abi Thalib, gini, sebelum sampai ke Ali bin Abi Thalib, kata Jalaluddin Rumi, ada sesuatu yang paling susah untuk didaki. Bukan gunung, bukan langit, bukan bintang yang paling susah didaki. Tapi yang paling susah didaki adalah mendaki diri sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib, atau beberapa kalimat-kalimat yang sering viral, kalau kau bisa mengenal dirimu, maka akan kamu lebih mudah mengenal Tuhan. Oke? Jadi sekarang pertanyaannya, siapa kita? Siapa Anda? Maka poinnya ini bisa kejawab kalau teman-teman bisa mengetahui P yang, nah on yang kedua. Jadi on pertama adalah vision, on keduanya adalah passion. Nah, maka harus mengetahui passion ya teman. Sukses itu mudah, percaya. Bahkan sahabatnya Rasulullah, seorang pengusaha juga, Abdurrahman bin Auf, berkali-kali mencoba memiskinkan dirinya. Tapi kalau polanya udah didapat, nggak miskin-miskin deh. Dia beli seluruh kurma-kurma busuk dengan harga yang tinggi supaya dia jadi miskin. Tiba-tiba ada negara punya masalah di negaranya, tuh obat, dan obatnya itu salah satu dari kurma yang udah kering, dibayar mahal, jadi orang kaya. Kenapa? Karena sukses itu mudah. Ingat, sukses itu bukan tentang bagaimana. Jadi kalau teman-teman pengen gimana ya supaya bisa dapat 100 juta, stres. Gimana ya supaya dapat 1 miliar, stres. Nah, sejatinya sukses itu butuh why. Teman-teman butuh alasan-alasan untuk menjaga energinya itu kan. Nah, maka ini saya percepat aja ya teman-teman. Kalau mau dipoto boleh, kalau mau dicatat silakan. Di dalam buku ini saya jelaskan juga. Untuk mendapatkan passion, paling tidak teman-teman harus tahu kelebihannya teman-teman. Yang kedua, apa hal yang jika Anda kerjakan lebih cepat selesai dibandingkan orang lain. Yang ketiga, apa hal yang jika Anda kerjakan nilainya sangat bagus menurut penilaian orang-orang di sekitar. Yang keempat adalah teman-teman benar-benar mampu mengerjakan apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman cinta. Nah, maka bab ini ada 3 paling tidak. Teman-teman bisa ukur pekerjaan yang membuat teman-teman bergairah dan bersemangat. Apa pekerjaan yang jika Anda kerjakan sampai Anda lupa waktu? Apa pekerjaan yang siap Anda kerjakan walau tidak dibayar? Pekerjaan yang saya kerjakan ini, saya anggap itu pekerjaan. Dia menyita waktu saya, menyita hal di dalam hidup saya. Saya enjoy. This is my life. Bagi saya ini adalah hidup saya. Saya berjam-jam membuat PPT. Seluruh PPT yang saya tampilkan itu nggak ada yang dibuat orang. Karena ketika dibuat tim IT walaupun canggih, tapi saya nggak feel. Materinya udah saya buatin, kata-kata sudah siapin. Dia udah tinggal naruh aja, saya tetap nggak feel. Karena bagi saya this is my life. Jadi saya berjam-jam hilang waktu, lupa makan untuk membuat materi-materi ini. Ngisi materi semacam ini rela nggak dibayar. Saya sering banget dari awal dibayar hanya 2 M. Enggak. 2 M. Makasih Mas Saiful. Tapi saya senang, this is my life. Nah, teman-teman apa kira-kira? Supaya teman-teman bisa menemukan passion itu. Oh, yang ketiga, saya percepat ya. Adalah, ini udah ada passion. Yang pertama, udah ada tetapan arahnya. Ada 7, teman-teman, arahnya. Yang kedua, teman-teman tetapkan visinya. Harus berani bermimpi.
ada passionnya. Yang ketiga, harus ada passionnya. Kenapa? Risetnya begini, dari 100 orang yang membuka bisnis, 75%-nya mati di tahun pertama. Hanya tersisa 5% di tahun ketiga. Hanya tersisa 1% di tahun ke-10. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang melakukan tanpa passion. Jadi spiritnya itu tuh tentang hawa aja. Gimana ya supaya dapat duit banyak? Oh, jualan gorengan. Nggak laku. Ah, dan passion saya. Tinggalin. Padahal kalau dia terus pelajari kenakalan, oh ternyata keasinan. Terus diperbaiki. Sampai 100 kali. Ini nih kita. Ada lampu nih. Siapa yang ngebuat bohlam ini pertama kali? Thomas Alva Edison. Orang idiot katanya. Dipecat dari sekolahnya. Tapi kata ibunya, nah, kamu dikeluarkan dari sekolah karena kamu terlalu jenius. Karena kamu terlalu pintar. Guru-gurumu itu nggak bisa mendidikmu karena kamu terlalu pintar. Maka kamu nggak usah sekolah. Kamu fokus. Terus ada satu orang, saya sangat merindukan kalau umroh itu saya merindukan. Saint Sudas. Katanya waktu kecil kata ibunya, ini anak nakal banget, nakal banget. Ketika ibunya kesal, marah, disumpahin, disumpahin kamu ya. Nanti kamu akan jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil. Saya bersyukur karena ketemu dia terus. Beberapa momen sebelumnya umroh itu nggak ketemu dia karena dia lagi di luar Mekah. Tapi kemarin setiap isya dia yang imamin. Kenapa ya? Kok beda? Kenapa ya? Kok tahu juga kita. Tapi inilah battle of energy. Nah, jadi ini tentang action. Nah, maka dalam action, teman-teman, kita harus kembali ingat, sukses itu minoritas. Maka paling tidak, teman-teman, saya pengen mengajak, lakukan sesuatu yang dilakukan oleh minoritas. Maka teman-teman butuh mentor tadi. Kalau Ustaz Farizal adalah sesuatu yang pengen teman-teman jadikan mentor, jangan anggap dia mentor sebelum dia share sesuatu yang dia lakukan tapi tidak teman-temannya dulu lakukan. Boleh teman-teman amati, boleh teman-teman lihat, boleh teman-teman cari dengan uminya atau istrinya, anaknya, boleh teman-teman. Begitulah caranya sahabat Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah lagi bersama sahabatnya, lalu ada sahabat lewat. Sesungguhnya dia sudah dijamin masuk surga. Apa yang dilakukan? Sukses berarti kan masuk surga kan? Sahabat itu ngintilin terus orang yang sudah dijamin masuk surga itu. Sampai minta pada Rasulullah. Dan sampai minta di rumah sahabat itu. Nah ketemu tuh merasa dia lupa. Dia nggak tidur dengan sahabat. Ketika dia bertanya ke istrinya, ini orang selalu memak dan dia selalu beristighfar setiap mobil. Pasti orang sukses itu ada sesuatu kebiasaan yang tidak dilakukan oleh banyak. Maka kemarin saya buat story banyak banget tuh yang reaksi. Saya bilang gini, beda mindset, beda isi dompet. Cek aja teman-teman. Beda mindset, beda isi dompet. Maka kita pelan-pelan mengubahnya. Yang kedua, lakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukan. Jadi kalau orang lain sekarang sukanya nongkrong, cek deh kafe di Bandar Lampung ini. Makin banyak dan uniknya rame terus. Ada kasto di depan tribun, di samping tribun. Sampai jam 2:30 pagi, itu masih banyak orang yang nongkrong di sana. Kemarin, jadi kita boleh nggak berlomba-lomba untuk menjadi orang yang minoritas? Nah, jadi ini not untuk action. Untuk mengharapkan hasil 10, maka kita harus melakukan 10 kali lipatnya. Ada rumus hasil riset Harvard Business Review. Saya nggak tulis di sini. Rumusnya gini, kalau kamu melakukan sesuatu dengan buruk, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun hasilnya. Itu kalimatnya. Yang kedua, kalau kamu melakukan sesuatu dengan baik, maka kamu akan mendapatkan hasil yang buruk. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan excellent,
kamu akan mendapatkan hasil yang baik, yang good. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan outstanding, gila-gilaan, sungguh-sungguh, mati-matian, kamu akan mendapatkan hasil yang excellent. So, ditanya sama Ustaz Rizal misalkan, kok teman-teman hasilnya cuma begini? Jangan dulu nyalain takdir. Kita cek dulu. Kalau laporannya tim Lampung Cerdas sering kepergok, tapi pas saya sudah melakukan yang baik kok ini udah. Ya wajar hasilnya buruk. Kamu hanya melakukan di level yang baik. Maka standarisasi Lampung Cerdas harus melakukan dengan cara gila-gilaan. Maka judul bukunya kita transfer aja. Cara gila mengubah diri. Cara gila-gilaan. Outstanding. Nah, jadi mengharapkan hasil 10, maka kita harus melakukan 10 kali lipat. Maka sukses itu hak semua orang. Karena semua ada polanya. Jadi ini teman-teman sebagai catatan. Tapi ketika habis mendengar kalimat ini tadi, habis mendengar kalimat ini tadi, pertanyaan kita langsung tuh, ego kita muncul. Pertanyaannya, kenapa orang yang selalu gagal Mas Saiful? Tapi di sisi lain, ada orang yang selalu beruntung hidupnya. Karena dia udah punya pattern, dia udah punya pola, dia punya habit. Nah, itu yang kita coba harus kejar. Maka tantangan itu sama dengan harga kesuksesan. Maka otot, analoginya gini ya, karena saya lagi mau nge-gym ini, maka saya tarik ke sini nih. Otot kita itu dibentuk dari seberapa sering kita mengangkat beban. Oke? Otot kita ini terbentuk, saya lagi ngangkat barbel sekarang baru sekitar 5 kilo 12 kali 3. Nih, challenge dari mentor, dari coach harus ngangkat 15 kilo minimal satu tangan. Jadi 3 itu saya dibanyakin katanya you are not something. Jadi benar kalau punya mentor yang senada juga. Jadi otot dibentuk dari beban, tapi mental dibentuk dari tantangan. Cek aja. Orang-orang yang menderita sejak kecil dan sering menderita, itu dewasanya lebih cepat dibandingkan orang yang manja. Saya kadang-kadang, ini apa ya, konteks jokesnya. Saya kadang-kadang bersyukur. Saya anak tua. Saya masih kuliah. Baru masuk semester 2, semester 3. Hari pertama masuk semester 3. Pertama masuk, adik saya kuliah. Ayah saya meninggal. Hampir putus kuliah. Karena saya harus sambil tanggung jawab menafkahi semuanya. Itulah kenapa 28 usaha yang terus dijalanin tadi. Banting tulang, peras keringat, siang jadi malam. Karena saya memastikan. Tapi saya selalu terbayang dengan kanton. Sebelum saya wisuda, saya harus punya rumah di Bandar Lampung. Sebelum saya wisuda, saya harus punya roda 4. Saya tulis di situ. Saya tempel gambarnya. Jazz, Honda Jazz, warna merah. Saya tempel di sana. Allah, saya wisuda, udah punya rumah sendiri di Bandar Lampung. Gak tahu saya caranya kayak mana Allah bekerja. Tapi dari penderitaan itu membuat saya jauh lebih dewasa. Maka teman-teman, nikmati tantangan. Yang kamu sebut capek itu sebenarnya proses naik level. Dan kalau kamu lari dari tantangan, kamu sedang lari dari kesuksesanmu sendiri. Oke? Jadi kalau kamu lari dari tantangan, sejatinya kamu lagi lari dari kesuksesan. Hari ini, kalau kita merasa belum sukses, jangan-jangan karena kita masih kebanyakan lari dalam menghadapi tantangan-tantangan. Ini di dalam buku ini saya sebutkan juga, langkah mengubah hidup dimulainya dari bawah. Karena nggak ada sukses itu yang lewat lift. Sukses itu selalu melalui jalur tangga lain. Kalimatnya gini biar enak. Hati-hati dengan pikiranmu. Karena pikiranmu mempengaruhi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Karena ucapanmu akan mengubah dan mempengaruhi tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu. Karena tindakanmu akan mengubah biasa. Hati-hati dengan kebiasaanmu. Kebiasaan akan mengubah karakter.
Dan karakter kita menentukan nasib kita. Maka kakek kita dulu tuh kayak ahli wujud. Kalau dia lagi main ke rumah kita, dia ngeliat kita, dia bilang sama ibunya, dia bilang sama anaknya, dia bilang sama cucunya, ini anak pasti jadi orang sukses. Bukan dia sedang meramal, tapi dia berhari-hari di rumah itu melihat karakter anaknya itu seperti apa. Jadi kita bisa lihat, kalau kita sering bertemu, lihat karakternya kita masing-masing. Karakter kita itu menjadi ronsen 5 tahun ke depan kita seperti apa. Jadi itu teman-teman semua yang bisa saya sharingkan tentang buku ini. Kan saya buku ini teman-teman bisa punya. Oke. Nah jadi saya katakan hebat, Anda kaya, Anda sukses. Oke. Nah saya ingin share ini transformasi saya. Ini waktu saya kelas 2 SMA. Oke. Ini saat saya ngisi acara di hotel tertinggi di Lampung. Sebelum wisuda, menjelang wisuda. Ini beberapa waktu dulu, ini udah agak lama sebenarnya, tapi setelah COVID lah, datang ke Lampung, minta saya jemput. Oke, saya jemput untuk ngisi di Adidas Swiss Bell. Nah, jadi ini momentum. Oke, jadi inilah saya menikmati proses-proses dalam kehidupan saya. Sekali lagi, ini bukunya teman-teman dalam prosesnya. Saya tadi cari-cari bukunya ini. Ternyata udah habis stoknya di rumah, sisa 4. Satu saya wakafkan. Ada 3. Jadi kalau teman-teman mau boleh. Oke. Nah, jadi ini saya share aja untuk konversi ke wakafnya nambah-nambah. Siapa tahu saya punya kontribusi dikit ke wakafnya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang bedah buku ini juga di Surabaya FC. Saya akan share untuk hanya 3 orang. Karena bukunya 3 orang. Yang mau hidupnya sukses, yang mau ada panduan mudah, yang mau dapat buku spesial ini. Kalau teman-teman beli buku ini di luar dengan saya, itu pasti harganya 247. Mahal banget kata orang. Enggak, saya lagi nggak jual kertas. Saya ngajak dan ngejual perubahan dalam kehidupan. Tapi hari ini saya pengen bilang ke teman-teman hanya untuk 3 orang. Buku ini 150.000 aja. Yang mau 50%-nya nanti saya kasih ke LAC sebagai wakaf, saya nggak tahu buat apa. Dikit sih, cuma karena ada 3. Kalau sama Surau BMC dulu menarik tuh sampai 120 buku. Karena masih ada, tapi itu penghabisan. Jadi 50-nya nanti bukan buat saya. 50-nya nanti buat Surau Genesia. Karena saya juga lagi membangun rumah Quran dan membuat Surau Genesia. Jadi ini teman-teman, kalau ada yang mau, boleh. Ada yang mau nggak? 1, ada yang mau? 2, ada yang mau? Langsung saya kasih aja nih. Ini tolong Mbak bukunya. Jadi kalau mau dibuka-buka dulu. Jadi kalau nyesel ya nggak apa-apa dibalikin. Nih, yang mau nih silakan ambil. Bayarnya bebas aja, bayarnya pesan Pak Rizal, bayarnya ke Umi, silakan ambil ini. Mumpung 150. Cuma ada 3. Oke ya. Oke, silakan dibagiin. Oke. Di bagian akhir nanti saya akan kirim, nanti saya akan tunjukkan nomor WA saya. Kita saling share. Nah itu nomor dana. Teman-teman boleh kirim ke situ. Nanti saya minta Ustaz Pak Rizal untuk mengirimkan nomor rekeningnya. Karena 50%-nya nanti saya transfer ke LAC. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi saya nggak jual buku. Tapi ini dalam proses kita pastikan viral aja. Dan yang terakhir, saya pengen ngajak teman-teman untuk doain ya. Saya sedang menyelesaikan dan alhamdulillah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu izinnya ISBN-nya terbit. Ini buku keempat. Saya punya misi teman-teman. Saya akan menulis jumlah tulisan saya harus sama seperti umur saya. Jadi kalau saya meninggal, saya punya peta. Saya ngomong sama Umi, insya Allah saya meninggal di usia 75 tahun. Minimal saya punya karya dalam bentuk tulisan 75 jumlahnya. Oke. Ini total yang saya sudah tulis sebenarnya 9 buku. Tapi itu masih bareng-bareng. Yang 5-nya. Nah 4-nya saya tulis dulu. Nah saya akhirnya oke. Saya harus menulis yang full saya sendiri.
Nah, jadi saya terus merangkul nah, buku ketiga dan buku keempat ini stop mengecilkan diri sendiri. Ini sebenarnya soal tentang komunikasi. Ini ilmu tentang komunikasi sebenarnya. Karena transformasi kehidupan saya 80% itu dari perubahan komunikasi. Negosiasi, public speaking, dan lain sebagainya. Termasuk jualan, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, bukunya insya Allah dalam waktu dekat saya akan launching. Terima kasih teman-teman semua. Itulah sharing kita. Insya Allah telah 15 menit karena di jadwal itu sampai dengan 17.45. Tapi it's okay. Kita juga tadi merayapnya agak agak mundur juga. Oke ya, terima kasih teman-teman. Ini Instagram saya. Kita boleh berteman di sana. Barangkali satu kalimat di postingan saya itu bisa menginspirasi kita. Itu juga ada Instagram Lampu Cerdas. Teman-teman bisa ke sana. Dan ini nomor WA saya. Boleh teman-teman kalau mau WA. Yang tadi uangnya transfer ke sini aja. Nggak apa-apa. Oke? Itu dana. Transfer ke dana. Nanti saya sisanya 50% saya transfer ke FKC juga. Jadi terima kasih teman-teman semua. Itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka ria, ini tapi dalam bentuk fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Saifullah yang menyampaikan materinya begitu luar biasa pada sore hari ini. Boleh disaksikan jawab? Boleh, bebas, ikut tuan rumah aja. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi pada peserta yang ingin bertanya, disilakan. Silakan pada Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kami saya Saifullah, dari Fitria Kusmiati. Saya aktif di LAC sekitar baru beberapa bulan yang lalu, baru sekitar 6 sampai 16 lah ya. Jadi baru sebentar belajar di sini. Dan ini salah satu bentuk rasa saya ya, alhamdulillah bisa bertemu Saifullah dan bisa menerima hasil sharing ilmunya. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan Kak, jadi saya tuh di awal 2026 kemarin itu saya buat eh, plan atau pattern ya tadi ya. Plan saya namanya Golden Growth Criteria. Nah, di situ alhamdulillah tadi saya mengoreksi apakah yang sudah saya lakukan itu sudah benar, sudah tepat, sudah tepat atau belum. Nah, tapi alhamdulillah ada beberapa yang memang sudah relate ternyata dengan apa yang Kak saya kan. Saya misal tadi 7 area dalam membuat resolusi ya. Alhamdulillah saya meneruskan saya lagi di personal growth-nya. Itu kita memang harus mengupgrade diri ya, pertama selain kita juga meng-share ilmu ke orang lain, tapi kita juga harus mengupgrade diri. Sejauh ini yang masih saya upgrade itu dari kebiasaan membaca buku. Nah, yang ingin saya tanyakan Kak, ini tadi kan bicara tentang siapa saya mau jadi sosok seperti apa, berarti berusaha sama ideal apa Kak? Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana misalnya saya sudah punya mindset atau identitas, oke saya pengen jadi seorang pendidik, gitu. Pengen jadi seorang pendidik. Nah, untuk mencapai hasil-hasil yang tadi kakak katakan di checklist ada 100 mimpi, ada berapa mimpi ya Kak. Ini kan dari hasilnya ya Kak. Nah, tapi di sebelum itu kan ada sistem atau prosesnya. Tadi itu sempat dikatakan ya Kak ya, sistem atau prosesnya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita sudah membicarakan tentang hasil yang terukur, hasil tercapaian yang terukur. Bagaimana sih Kak caranya supaya sistem kita juga itu terukur, sehingga saat kita itu menemukan seperti lembaga kecewaan atau kejauhan ya, hasil jangka panjang yang kita dapatkan jangka panjang, sedangkan yang kita lakukan day by day-nya itu adalah prosesnya ya Pak ya. Nah, jadi supaya karena kan ya saya khususnya ya, saya punya banyak kejenuhan gitu ya. Nah, kalau misalnya hanya memikirkan hasil jangka panjang yang saya impikan, sedangkan saya kan melakukan day by day. Jadi gimana sih Kak caranya
men-tracker atau membangun sistem yang itu tidak akan membuat kita jenuh gitu kan. Itu bahagia dengan pencapaian day by day-nya tadi. Kayak yang saya lakukan. Jawab ya. Oke, nggak tahu. Saya bilang lihat Bang Lir, tahu aja kamu. Sekarang connect lah kami tuh. Jawaban singkatnya gini, Bang. Jawabannya itu ada di buku ini sebenarnya. Singkatnya di situ. Yang kedua, jawabannya adalah kita tuh punya program untuk mendesain bias. Ini program hanya untuk akhir tahun sebenarnya. Namanya adalah Smart Roadmap. Jadi kita punya roadmap itu ada polanya. Memang ada polanya. Nah, jadi akan panjang ini kalau dibahas. Tapi saya kalimat menarik tadi supaya nggak jenuh dan sebagainya. Gini, selama yang Mbak tulis itu sebagai apa tadi? Impiannya tidak memiliki ruh. Ruh itu apa? Ruh itu tentang why. Jadi minimal ada 3 why. Harus ada big why, harus ada strong why, dan harus ada grand why. Karena 3 why yang nggak ada, saya pastikan ruhnya pasti kecil. Dan bahkan nggak ada ruh. Kalau dia nggak ada ruh, maka dia tidak akan terwujud. Ini pengalaman saya. Pertanyaannya gimana kan supaya impian misal saya tahun ini ya misalkan saya mau nge-gym. Gimana supaya nge-gym itu nyiksa diri bu? Ngangkat badan, udah duduk-duduk, nyiksa diri itu tuh. Capek luar biasa. Habis itu lapar, makin boros saya kalau nge-gym itu. Karena setelah nge-gym mesti makan ayam. Kata coachnya harus makan paha ayam, dada ayam satu, kemudian telur ayam bulat itu 2. Oh, tapi selama ada big one, strong one, why itu akan mengalahkan semuanya. Nah, pertanyaannya kan gimana supaya ada 3 why ini? Nah, itu yang agak panjang. Makanya saya tadi bilang di sini Ibu jawabannya. Akan di smart roadmap. Nah, jadi itu satu. Secara sederhana saya sederhanakan. Kalau bingung mencari 3 why ini, mulailah dari kesadaran. Saya bilang ke teman-teman, nggak ada manusia yang males selama dia sadar. Aduh, males lagi nyapu. Tapi dia ingat, dia sadar, cucian piring belum selesai. Maka dia cuci piring. Dia males nyapu. Saya bilang sama teman-teman, "Aduh, lagi males belajar, lagi males baca buku. Ya nggak apa-apa, nonton podcast saja. Lagi males belajar, nggak apa-apa, ngobrol aja. Males lagi ngepel, ya udah nyetrika aja. Nah, kita harus punya kesadaran option. Ini tapi harus ini. Nah, itu bangun kesadaran. Nah, melatih kesadaran ini yang jadi key. Nah, dan itu kebiasaan-kebiasaan itu. Maka ilmu mindfulness sadar utuh, sadar penuh itu juga menarik. Dan itu ada juga di dalam buku. Gitu, Pak. Model-model ngejawab ya. Ya, oke. Sebenarnya kita perlu ngobrol atau perlu ngebedah itu. Karena itu by activity atau by outcome. Impian-impian yang akan kecoret itu bukan by activity, tapi dia by outcome. Nah, maka berapa bulan kita harus ukur outcome-nya seperti apa. Nah, kalau dia hanya by activity, jenuh dia nanti. Apalagi kalau lagi hektik bang, kalau saya udah punya list ini, tapi ini nggak ngejalanin lagi, ini nggak dicoret lagi. Ada tim di kantor, dia bilang, saya resolusi 2026 harus sholat di masjid terus. Bolong sekali, dia merasa gagal. Karena orientasinya by activity, bukan by outcome. Ya, dia melihat kecepatan dia mampu mengukur karena terimajinasi dengan bagus kan. Dia mengukur perjalanannya sampai seberapa dekat, seberapa jauh itu bisa mengukur.
Islam. Kita bisa ukur sebenarnya seberapa ini bakal tercapai, itu kita bisa ukur jaraknya. Prominence itu betul. Sebenarnya bisa diukur dalam prosesnya. Maka ada ilmu fisika, ada ilmu bla 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 kan? Atau apa? Nah, jadi itu. Jadi notnya adalah bukan orientasinya by activity, bukan list aktivitinya, tapi adalah list impact, atau dalam perspektif lain list outcome-nya. Jadi resolusi akan terwujud kalau konsentrasi kita by outcome, bukan by activity. Gitu. Ya, bagaimana Bang Fitrian sudah jawab ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi dari peserta. Nah, cukup ya. Jika memang tidak ada lagi, ya Alhamdulillah. Baik, acara dimensi pada hari ini telah kita lewati. Kita bisa closing statement. Oke. Ini saya unmute ya Ustaz ya.